Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan mempelajari bahasa Arab yang khususnya pada ilmu sharaf. Yang dahulu kita menggunakan kitab Keluaran Bisa dalam pembelajaran Nahu. Sekarang kita mempelajari ilmu saraf dari penerbit yang sama dan pengarang yang sama, yaitu Abu Razin dan Ummu Razin, dengan judul Ilmu Saraf untuk Pemula. Taib, silakan dibuka catatannya dan bersiap-siap untuk mencatat. Materi ini semua harus Anda catat kesimpulannya di buku catatan khusus untuk pembelajaran ilmu saraf. Baik. Apa itu ilmu saraf? Kita akan mempelajarinya dan akan mengetahui makna dari saraf tersebut pada bab yang pertama ini. Baik. Al-babul awal, pengantar ilmu bahasa Arab. 1.1 Mengenal ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab secara umum qawaidun yu'rafu biha siyagul kalimati al-arabiyyati wa ahwaluha hina ifradiha wa hina tarkibiha. Ilmu bahasa Arab adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab serta keadaannya, baik kata itu digunakan dalam bentuk tunggal maupun dalam susunan kalimat, baik kata itu sendiri maupun dia diletakkan di beberapa kalimat. Ini adalah pengertian ilmu bahasa Arab secara umum. Dan kemarin kita sudah mempelajari ilmu nahu, yang mana ilmu nahu adalah ilmu mempelajari tentang perubahan harakat pada setiap akhir dalam kalimat bahasa Arab. Itu adalah ilmu nahu. Dan malam ini kita mempelajari ilmu saraf. Apa itu ilmu saraf? Ilmu saraf adalah ilmu yang membahas tentang perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Berbeda dengan ilmu nahu, ilmu saraf dia membahas tentang perubahan suatu kata. Sementara ilmu nahu adalah tentang perubahan harokat saja. Baik. Untuk contohnya jalasa Zaidun, Zaid telah duduk. Kata Zaidun memiliki harakat dhammatain. Pemberian harakat ini tidak dilakukan dengan sembarangan, melainkan ada aturan yang baku mengenai hal tersebut. Seseorang tidak bisa serta-merta memberikan harakat dhammah, kasrah, bahkan kasratain tanpa melihat kondisi kalimat yang ada. Kemudian kata Zaidun yang merupakan subjek lebih diakhirkan ketimbang kata jalasa. Padahal dalam tata bahasa Indonesia subjek lebih dahulu daripada predikat. Begitu juga contoh yang kedua, yaitu jalasat Hindun. Semua kata Hindun, semua hal di atas dibahas secara terperinci dalam ilmu nahu. Adapun ilmu saraf tidak membahas hal tersebut, melainkan lebih fokus pada aturan perubahan jalasa, yang mana tadi kata Zaidun dan Hindun
itu pemberian harakat dhammatain itu adalah spesifikasi ilmu nahwu. Itu adalah spesifikasi ilmu nahwu. Adapun spesifikasi ilmu sharaf yaitu perubahan antara kata jalasa, yang mana kata jalasa di kata zaidun ketika digunakan untuk hindun maka dia berubah menjadi jalasat. Inilah fungsi dan kerjanya ilmu sharaf untuk mengetahui perubahan kata dari jalasa menjadi jalasat. Ataupun dengan kata yang lainnya untuk kata jamak, misalnya kata yang menyatakan untuk bersama, maka jalasat kalau kita letakkan dia untuk kata jamak untuk laki-laki maka dia menjadi jalasna. Ini adalah contoh singkat dari perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Dan pada pembelajaran ini, yaitu pada pembelajaran sharaf, kita hanya fokus kepada perubahan kata, bukan pada perubahan harakat yang terdapat pada akhir setiap kata dalam bahasa Arab. Baik. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harakat pada setiap kata. Contohnya tadi, jalasa zaidun, maka dhammatain pada zaidun tersebut pemberiannya berdasarkan ilmu nahwu. Dan sharaf adalah ilmu yang membahas tentang perubahan kata dalam bahasa Arab. Dari contohnya yaitu jalasa, ketika disandingkan dengan hindun dia menjadi jalasat. Inilah perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Baik, mudah-mudahan adik-adik sekalian paham tentang perubahan kata ataupun perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu sharaf tersebut. Karena untuk memahami pembelajaran nahwu dan sharaf ke depannya tentu harus bisa seseorang itu membedakan antara mana yang nahwu dan mana yang sharaf. Baik, kita lanjut. Unsur penyusunan kalimat. Seperti yang kita ketahui, kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal istilah kata kerja, kata benda, kata sifat, kata sambung, kata hubung, kata tanya, dan sebagainya. Begitupun dengan bahasa Arab. Memiliki banyak istilah kata yang kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia. Hanya saja dalam bahasa Arab seluruh kata yang ada bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu fi'il, kata kerja, isim, kata benda atau sifat, dan huruf, kata sambung, dan kata hubung. Perhatikan contoh berikut. Yadhhabu Zaidun ilal madrasati. Yadhhabu Zaidun ilal madrasati. Zaid sedang pergi ke sekolah. Jumlah atau kalimat tersebut, yadhhabu Zaidun ilal madrasati, ini terdiri dari 3 unsur. 3 unsur kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama fi'il, yang kedua isim, dan yang ketiga adalah huruf. Fi'il, mana yang fi'il? Yadhhabu. Mana yang isim? Zaidun dan al-madrasah. Dan mana yang huruf? Huruf adalah kata hubung, yaitu ila.
Jadi adik-adik sekalian silahkan dipahami dan dicatat poin-poin penting yang harus dipahami dalam muqaddimah ilmu saraf ini. Setelah antum catat semua, silahkan dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.